Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel M2Days Production. Dimana kita akan melanjutkan video part pertama yang kemarin, bagian pertama dalam pembuatan peta dasar. Sekarang kita membuka part yang satu kemarin. Jadi sekarang kita membuka project dari ArcGIS kita, dan ingat selalu bahwa layer propertiesnya harus dipastikan bahwa berada pada koordinat sistem lingkup kerja kita atau bagian kerja kita. Misalnya yang kita ingin kerjakan itu peta Jakarta, berarti tetap masuk di WGS 1984 UTM Zone 48S. Itu harus tetap harus dipastikan. Sekarang pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan georeferencing dari peta dasar yang ingin kita konversi menjadi, dari peta raster yang kita konversi menjadi peta vektor. Nah, sekarang kita memanggil kembali data rasternya, peta dasar rasternya. Ingat di mana kita menaruh data rasternya, itu yang paling penting. Nah, jadi ini sudah ada di sini, jadi peta dasar DKI Jakarta, tinggal kita add. Ingat, ini ketika kita ingin mengambil peta dasarnya, ini belum tergeoreferencing. Ingat caranya kemarin seperti apa yang saya sudah jelaskan, bahwa kita tinggal masuk ke view link table, terus kita load kembali tabel koreksi yang sudah kita koreksi kemarin. Jadi tinggal open. Nah, sekarang sudah tergeoreferencing. Nah, seperti itu. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan setelah mendapatkan data atau peta raster yang tergeoreferencing? Nah, sekarang kita membuat data vektor. Nah, data vektor itu ada 3. Jadi data vektor ada 3. Yang pertama itu line, yang kedua itu point, yang ketiga itu polygon. Nah, seperti kita ketahui, ini adalah peta yang kita ambil dari internet, yang sebagai dasar kita, sebagai acuan kita untuk menggambar peta kembali, gitu, menggambar peta kembali yang merupakan peta atau data raster yang akan kita konversi menjadi data vektor. Bagaimana cara mengkonversinya? Yaitu dengan menggunakan metode digitasi. Nah, ini adalah peta yang sebenarnya peta sudah jadi, tetapi kita tidak bisa apa-apain. Nah, kenapa saya bilang kita tidak bisa apa-apain? Karena peta ini adalah peta milik peta Provinsi DKI Jakarta, peta administrasi milik Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini kita tidak bisa gunakan sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya ingin membuat peta stasiun penelitian. Saya tidak bisa menggunakan ini adalah peta stasiun penelitian saya. Kenapa? Karena ini adalah peta administrasi Provinsi DKI Jakarta. Paling tidak saya hanya menjadikan ini dasar untuk menggambar ulang kembali, dan saya akan menjadikan peta saya nanti peta yang sesuai dengan kebutuhan saya. Seperti itu. Jadi seperti itu caranya. Nah, jadi yang pertama tadi ada 3 data vektor. Yang pertama data point, kedua data line, yang ketiga data polygon. Nah, sekarang kita akan membuat data vektor. Jadi langsung saja kita buka ArcCatalog. ArcCatalog ini kita lihat di sini, kita masuk ke M2Days. Jadi ingat, kalau kita masuk di ArcCatalog selalu masuk ke connect to folder dulu. Connect to folder berarti mengkonekkan folder mana kita simpan. Misalnya seperti ini, di PC. Terus masuk ke mana simpannya, apakah C, D atau E, ke D. Masuk ke folder. Nah, langsung oke. Jadi saya akan mengkonekkan ke folder M2Days Mapping Production. Dia langsung masuk ke sini. Nah, sekarang kita tinggal cari. Di mana folder yang kita akan simpan. Nah, kita akan menyimpannya di satu folder untuk pembuatan peta. Nah, kita akan menyimpannya di sini. Kita akan menyimpannya di folder YouTube channel. Setelah itu, folder YouTube channel kita klik kanan,
kita buat folder baru. Itu bagusnya seperti itu. Jadi kita buat folder baru agar data kita terdatabase dengan baik. Nah, seperti itu. Ini kita tulis 02. Nah, di sini di folder 02 ini kita akan new kita akan mengambil shape file. Jadi kita akan membuat data vektor shape file. Jadi nama jenis filenya itu shape file. Oke. Nah, di sini ada feature type-nya. Kita mau buat apa? Polygon, polyline atau point, multi point dan multi page. Ada 5. Yang sering digunakan itu 3 ini, point, polyline dan polygon. Karena kita akan menggambar mendigitasi daerah Jakarta ini, yang paling gampang itu kita membuat poligon aja, poligon. Terus kita tulis DKI Jakarta. Jadi ingat description-nya, acknowledge coordinate system-nya, jadi kita pilih edit, terus kita masuk ke sistem proyeksi kemarin. Dia masuk ke mana? UTM, WG 19484, Southern 48. Jadi ingat 48S. Itu untuk daerah Jakarta. Oke. Nah, sekarang di table of content ini sudah muncul DKI Jakarta di sini. Ini adalah tipe save file polygon. Ini sudah ada di sini. Sekarang kita ingin melakukan proses digitasi. Terus digitasi ini gampang sekali. Ini tinggal kita klik kanan DKI Jakarta. Terus kita edit feature, start editing. Seperti itu. Jadi start editing. Jadi ingat, kita harus memastikan toolbar editornya aktif. Jadi toolbar editornya aktif. Nih, seperti ini. Jadi kita aktifkan toolbar editor. Toolbar editornya di sini, kalau saya tidak aktifkan di sini hilang. Toolbar editornya hilang. Jadi harus kita aktifkan sehingga muncul di sini. Ini adalah toolbar editor yang kita pakai untuk proses digitasi. Ini harus ada. Kalau ini tidak ada, berarti kita harus aktifkan dulu sebelumnya. Jadi sebelumnya kita harus aktifkan dulu, baru kita melakukan proses digitasi. Sebenarnya dari editor ini kita bisa mengaktifkan editingnya dari sini. Editor juga bisa start editing, bisa melalui edit feature tadi, seperti itu. Oke. Sekarang lanjut. Jadi tinggal kita ambil di sini toolbar optionnya, ini ada create feature. Jadi create feature. Ini kita klik, akan muncul create feature-nya di sebelah kanan. Di sini kita tinggal klik DKI Jakarta, kita klik terus kita pilih polygon. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita ingin melakukan digitasi? Gampangnya kita membuat, karena ini adalah satu daerah segi 4 seperti ini, yang dimana kita bisa lihat bahwa yang putih ini adalah Banten dan Jawa Barat. Yang kuning ini sudah terbagi-bagi, ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Jadi sudah terbagi-bagi. Alangkah baiknya kita melakukan digitasi itu dengan metode digitasi cutting. Jadi ada metode cutting. Jadi ini tinggal kita cut nantinya. Jadi kita buat segi 4 dulu di sini. Kita buat segi 4. Terus digitasinya kita buat segi 4. Oke, seperti ini. Terus klik kanan. Finish. Nah, habis itu kita membuat gambarnya ini, filenya ini transparan. Jadi kita buat filenya ini transparan agar kita bisa melakukan digitasi berdasarkan warna tadi. Kan di sini kan sudah terbagi warnanya. Warnanya itu berdasarkan daerah atau kabupaten kota di DKI Jakarta. Jadi kita tinggal filenya kita buat transparan supaya kita gampang dalam proses digitasi. Ya, fill colornya no color. Terus outline-nya kita jadikan warna merah aja dulu. Terus kita kasih satu outline width-nya, lebarnya. Nah, seperti ini. Kita clear selected feature dulu supaya tidak aktif.
seperti ini. Nah, coba kita nonaktifkan peta ininya, peta rasternya. Nah, jadi sudah ada muncul di sini. Jadi ini segi 4 ini adalah poligonnya, data vektornya. Data vektor ini sudah masuk daerah Jakarta tadi, tapi ini masih segi 4, belum kita apa-apakan. Kita belum bentuk bahwa ini daerah ini adalah daerah Jakarta Timur, ini belum jadi daerah ini. Kita belum tahu karena masih dalam data spasial berbentuk segi 4. Nah, jadi data vektor itu adalah data spasial ya, teman-teman. Nah, jadi data vektor itu adalah data spasial. Nah, sekarang kita akan melakukan proses digitasi. Proses digitasinya kita menggunakan Cut Polygon Tools. Jadi Cut Polygon Tool. Nah, ini kita gunakan karena kenapa? Karena ini sudah masuk di segi 4 ini sudah mengcover keseluruhan tadi. Jadi kita tinggal cut aja. Kita cut ini bagian sini, sak. Kita cut ini bagian sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama kita aktifkan dulu. Kita klik ini, select feature. Kita aktifkan dulu fiturnya. Seperti itu. Terus kita melakukan cut polygon. Tinggal pilih cut polygon. Nah, ingat kalau kita melakukan proses digitasi, kita harus menzoom agar proses digitasinya bagus. Jadi agar lebih detail, agar meminimalisir error gitu. Jangan sampai nanti di daerah sini kita digitasi ternyata seharusnya laut, tapi kita digitasi jadi darat. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus lebih detail juga sebenarnya. Jadi harus kita ini. Tapi ini hanya untuk hanya untuk latihan. Jadi kita bisa melakukan digitasi, yang penting kita paham aja dulu. Nggak usah terlalu detail. Ya, seperti ini. Ingat, kalau kita cut polygon, tadi yang pertama itu kita harus aktifin fiturnya. Fitur yang kita cut, kita harus aktifin. Ini fitur ini tadi. Kita harus aktifin, ini sudah aktif. Jadi kita harus aktifkan. Setelah aktif, kita melakukan zoom. Kita mau cut mulai dari mana? Kita cut dari sini, seperti ini. Kita cut dari sini sampai ke sini. Seperti itu ya. Kita cut dari situ. Oke, yang pertama kita cut. Berarti ini adalah daerah lautnya. Yang kita cut pertama adalah daerah laut. Seperti itu. Oke, cut. Jadi ingat kalau kita cut, kita dari luar. Kita dari luar. Jangan dari dalam sini, tapi dari luar sini. Dari luar poligonnya. Cut. Oke. Kita lakukan cut polygon sekarang. Ini proses digitasi. Tinggal kita mainkan ininya. Kita mainkan zoomnya supaya bisa lebih detail. Tapi karena ini hanyalah hanyalah sebuah latihan, maka kita tidak apa-apa, kita tidak terlalu detail dalam proses digitasinya. Jadi kalau seperti ini, kita bisa memainkan ininya ke kursor kiri kanannya. Kiri kanan, kalau ingin ke kanan kita menggunakan kursor kiri kanan. Seperti ini. Setelah itu kita mengakhiri di luar poligon. Kita klik 2 kali. Nah, poligonnya sudah terpotong. Jadi ada 2 poligon di sini. Jadi sudah ada 2 poligon. Poligon yang sudah dipotong ini poligon laut yang kita sudah potong. Yang di daerah sini adalah daerah daratnya. Nah, kita bisa lihat, kita aktifkan. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi ini tadi daerah darat, ini daerah laut, ini daerah darat, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat poligon di daerah daratnya. Nah, kita harus bisa memilih yang mana yang akan kita cut. Jadi cut itu 1 kali cut. Jadi harus dari luar poligon harus dari luar feature yang ingin kita cut, seperti ini. Kita nonaktifkan dulu, kita select feature-nya dulu. Ini tidak ada yang aktif. Nah, karena ada 2 feature di sini, kita bisa klik yang akan kita cut. Kita akan cut yang daerah darat. Seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita cut dari luar. Seperti tadi, metodenya dari luar. Kita cut dari sini sampai ke sini. Seperti itu. Habis dari
delineasi paling luarnya, kita akan masuk ke delineasi bagian dalam lagi nanti. Seperti itu. Nah, jadi kita meng-cut tidak susah. Karena kalau kita meng-cut harus satu daerah yang kita harus cut. Kita tidak bisa meng-cut sepotong-sepotong sehingga nanti tidak cut-nya tidak bagus seperti itu. Nah, sekarang kita mulai cut. Kita sudah aktifkan fiturnya, kita mulai cut dari luar seperti ini. Kita mainkan kursornya bawah, kan ini ke bawah, kita mainkan kursor bawah. Navigasi bawahnya ya. Seperti ini. Nah. Jadi ini delineasi paling luarnya. Jadi delineasi DKI Jakarta paling luar. Yang berbatasan langsung dengan provinsi sebelahnya seperti Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Barat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus mendelinasi atau mengdigitasi dulu daerah yang paling luar supaya dapat membuat kita mudah dalam melakukan digitasi. Jadi ingat, kalau kita melakukan digitasi ini jangan diklik 2 kali. Kalau diklik 2 kali dia akan selesai gitu. Dia akan finish. Nah, kalau kita digitasi tapi belum sudah klik 2 kali belum finish, itu yang jadi masalah. Kita harus ulang kembali digitasinya. Nah, seperti ini. Nah, ingat harus sampai ke daerah terluar. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat, kita nonaktifkan ininya. Nah, jadi sudah ada 3 poligon. Nah, ini sudah 3 poligon. Kita lihat ya. Nah, kita select fiturnya. Ini poligon ini yaitu yang di daerah luar Jakarta. Ini daerah dalam Jakarta. Yang ini ada daerah laut. Jadi ada 3. Jadi ada 3 poligon yang muncul. Bisa terbuat. Jadi ini merupakan poligon ini merupakan data spasial ya. Data spasial. Kenapa kita mengatakan ini data spasial? Karena data ini sudah memiliki koordinat, memiliki ruang atau bisa memiliki luas dan juga bisa memiliki panjang. Nah, jadi kita bisa mengetahui berapa luasan DKI Jakarta ini. Kita bisa mengetahui luasan Jakarta. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan pengukuran langsung di lapangan misalnya. Nah, itu tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki data vektornya. Tinggal data vektornya yang kita calculate untuk melihat luasannya. Nah, jadi itu namanya data spasial ya. Data spasial seperti itu. Jadi sudah memiliki koordinat, sudah memiliki luas, sudah memiliki panjang, dan sudah memiliki ruang. Ruang yang terprojection. Jadi proyeksinya sudah pas, sudah berada di lokasi yang tersebut. Seperti kita lihat, kalau saya menaruh titik di sini, titik ini akan menunjukkan koordinatnya. Ketika saya pergi ke lapangan untuk melihat titik kita apakah benar berada di sini, benar itu akan berada di sini, gitu. Seperti itu. Jadi sudah pas dengan buminya, dengan bumi seperti itu. Sudah pas dengan projection yang ada yang sebenarnya di lapangan seperti itu. Nah, sekarang kita aktifkan kembali ininya. Peta rujukannya. Nah, sekarang kita unselect dulu. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daerah yang akan kita digitasi. Tadi kita sudah mendigitasi daerah luarnya, jadi sekarang kita tinggal mengaktifkan fiturnya. Ini yang tadi ya, select feature. Kita select feature yang di daerah daratnya. Nah, sekarang kita akan mendigitasi daerah sini. Nah, dengan menggunakan cut polygon tool. Seperti itu. Oke, kita mulai. Kita dari luar. Cut polygon tools. Jadi ingat ya, ini hanya latihan. Jadi untuk detailnya mungkin kalau misalnya teman-teman nanti memiliki project atau apa untuk digitasi harus benar-benar didigitasi dengan baik. Jangan sampai kita mendigitasi daerah, apalagi daerah administrasi seperti ini, bisa saja
ternyata Jakarta Utara masuk di Jakarta Pusat. Nah, itu yang jadi masalah nantinya kalau seperti itu. Kalau masuk Jakarta Pusat ternyata berada di Jakarta Utara gitu kan. Nah, kenapa? Karena tadi proses digitasinya yang tidak kurang detail. Tapi sebenarnya kita sekarang sudah ada website resminya BIG itu yang sebagai rujukan kita untuk mengambil data-data vektor. Sebenarnya data vektor ini semua sudah tersedia di web resmi BIG. Tinggal kita download. Kita bisa download. Nanti saya anukan linknya tampilkan linknya di deskripsi di video di YouTube. Nanti tinggal saya masukkan linknya. Teman-teman bisa download di situ. Jadi sebenarnya kita tidak perlu melakukan digitasi begini, tapi kenapa kita melakukan digitasi ini? Kenapa saya mengajarkan digitasi ini? Karena sesuai dengan kebutuhan kita nanti di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi bisa saja, oke, peta administrasi ada poligonnya, tapi bisa saja nanti untuk lebih detailnya, misalnya daerah tambak, daerah pesisir, daerah terumbu karang, itu kita tidak bisa melakukan, tidak ada datanya di BIG, tidak lengkap, data itu tidak lengkap, makanya kita harus digitasi sendiri, seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita melakukan proses digitasi. Nih, sudah. Jadi Jakarta Utara sudah. Jadi ini sudah ada berapa poligon? Sudah ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 poligon. Nah, sekarang kita aktifkan lagi peta rujukannya. Nah, sekarang kita melakukan digitasi di sini. Jadi kembali lagi ingat, kalau kita melakukan proses digitasi, kita harus selalu mengaktifkan daerah yang akan kita digitasi, gitu ya. Kita harus mengaktifkan daerah yang kita ingin ini cut. Kita cut dari sini. Saya kira ini sangat gampang, semuanya tinggal diulang-ulang aja ya nanti di rumah. Tinggal diulang-ulang bagaimana teman-teman bisa melakukan proses digitasi, melakukan cut polygon tool ini. Metode cut polygon tools. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita di cut lagi daerah sini. Jakarta Pusat, kita aktifkan yang di daerah sini berarti, karena kita mau cut di sini, berarti kita aktifkan daerah sini. Oke, cut polygon tools, ingat selalu dari luar ya, ingat selalu dari luar. Kita tinggal mainkan kursornya, navigasinya ke yang atas. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita ulang sampai selesai ya. Tinggal diulang sampai selesai ininya, daerahnya. Dan ingat selalu kita kalau sudah mendapatkan pekerjaan seperti ini, jangan sampai digitasinya asal-asalan ya, harus lebih detail. Makanya kita perlu sebenarnya citra satelit resolusi tinggi supaya kita dalam mendigit sesuatu itu errornya bisa diminimalisir. Nah, langsung keluar. Nah, ini sudah semuanya. Jadi semuanya sudah. Jadi kita bisa mengaktifkan ininya. Tanya, kita lihat. Nah, nih. Jadi sudah ada semuanya. Sudah ini tadi daerah laut. Ini daerah luar Jakarta. Ini daerah dalam Jakarta. Seperti itu. Jadi ini merupakan data spasial. Jadi ini merupakan data spasial. Bagaimana kita untuk mengetahui bahwa ini Jakarta Pusat, ini Jakarta Selatan, ini Jakarta Utara, ini Jakarta Timur. Kita tinggal tetap panduannya dengan ini tadi, Jakarta Barat gitu kan. Ini kita tetap panduannya ini tadi, peta rujukan kita. Nah, sekarang di poligon ini kita klik kanan Open Attribute Table. Open Attribute Table maksudnya kita masuk ke tabelnya. Jadi di sini ada ada berapa tabel. Jadi ini merupakan data spasial yang terbentuk tabel. Ya, jadi akan
terbentuk tabel dari data spasial ini seperti ini. Nah, kita bisa klik tabel ini, poligon ini, laut. Yang ini daerah luar Jakarta, yang ini daerah dalam Jakarta, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan keterangan. Nah, kalau posisinya dalam start editing tadi, itu kita tidak bisa menambah fieldnya, gitu. Jadi kita harus save dulu, terus stop dulu, baru kita klik di sini table option, baru kita menambah add field. Nah, add field ini kita tambah keterangan. Kita aja ya. Terus tipenya teks, karena yang akan kita ini adalah teks, gitu. Yang akan kita tulis adalah teks. Oke, nah gini. Nah, jadi sekarang tinggal kita start editing lagi. Tinggal kita bisa tulis. Nah, sesuai dengan rujukan kita tadi. Ini. Misalnya ini daerah poligon ini adalah 0, laut. Tinggal kita tulis laut. Seperti itu. Terus poligon selanjutnya ini luar Jakarta. Luar Jakarta gitu ya. Bisa. Terus ini Jakarta Utara. Jakarta Utara. Terus yang ini adalah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan yang ini adalah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Yang ini adalah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Dan ini adalah Jakarta Timur. Jakarta Timur. Seperti itu. Ini bisa kita geser supaya tidak terlalu tidak terlalu lebar. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tutup ini dulu ya. Kita pakai ini aja. Kita hide, auto hide. Nah, sekarang kita bisa melihat setelah kita buat tabelnya tadi, ini kita bisa nonaktifkan dulu peta rujukannya. Nonaktifkan peta rujukannya. Setelah itu kita bisa melihat daerah ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur? Kita tinggal mengaktifkan label feature-nya. Properties dulu. Properties dulu. Properties. Setelah itu, setelah kita properties, kita akan memilih feature table-nya. Kita aktifkan feature table-nya dan kita akan memilih tabel apa yang kita akan munculkan, begitu. Jadi kita bisa munculkan tabel yang mana, kolom yang mana misalnya. Kita bisa lihat di sini, kita aktifkan ini ya, table feature in this layer. Terus kita ambil keterangan ini, label field-nya keterangan. Jadi kolom apa tadi yang kita masukkan. Ini fontnya berapa besarnya, 14, kita coba 14 aja dulu ya. Tinggal kita bold. Terus placement properties ini kita mau taruh di mana, apakah selalu horizontal atau di tengah-tengah gitu, atau horizontal dan straight gitu misalnya. Jadi seperti itu. Kita ambil ini aja, terus remove duplicate table ya, atau ada yang sama kita remove aja gitu, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini jadinya. Jadi terlihat yang mana Jakarta Barat, laut, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, luar Jakarta, seperti itu ya. Oh ya, ini salah typo, ada tiponya. Ini kita tinggal edit di sini aja. Luar. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Ini kita sudah melakukan proses digitasi dan proses labeling. Jadi seperti ini. Sebenarnya kita juga bisa menggambar sesuai dengan ini. Kalau misalnya kita mau mewarnai, memberikan warna Jakarta Timur itu warna ini, Jakarta ini warna ini, bisa. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa save. Jadi kita save dulu. Jadi jangan langsung tutup, kita save dulu supaya ini sudah tersave. Terus stop editing. Jadi seperti itu. Kalau ingin melihat lagi, mengecilkan fontnya bisa, tinggal dipilih tadi layer properties,
Terus kita mengganti misalnya 8 atau 10 ya, 10. Coba 10. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, di video selanjutnya akan saya jelaskan terkait bagaimana membuat warna atau simbologi seperti peta dasar ini, supaya nanti bisa dimasukkan ke legenda, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.